Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam An-Nizam Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam An-Nizam Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, nah sekarang kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Nah materi ini sebagai materi yang penting nanti buat kalian ngelanjuti materi-materi di trigonometri selanjutnya, karena trigonometri ini pelajaran yang dia bakalan selalu ada di pelajaran yang lain atau di materi-materi lain gitu kan. Bahkan pelajaran lain sih kayak di fisika tuh pasti kena juga nanti bagian trigonometri. Nah kita mulai dari yang paling gampang dulu, penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Nah ini saya bakalan kasih langsung rumusnya aja. Tapi kalau misalnya asalnya dari mana, nanti susah ya kan, atau bingung, atau terlalu panjang sih sebenarnya, nggak susah, cuma terlalu panjang gitu. Oke, nah di sini yang pertama harus pelajari tentang kalau misalnya nanti ada sin, ya kan, sinus A tambah B, ya kan, ada dua sudut nih, sudut A, sudut B. Nah sudut ini suka hati sebenarnya, namanya apa aja, mau kalian bilang alfa beta, ya kan, MN AB, upin ipin, ya kan, suka hati kalian lah, yang penting menjadi dua sudut. Nah biasanya pakai A tambah B atau alfa tambah beta. Nah jadi kalau sin A tambah B itu nggak cantik sama dengannya, kita hapus dulu. Nah sama dengan, udahlah kayak gitulah ya. Sin A tambah B itu setara dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Oke, jadi kalau dia ini ada titiknya. Nah, jadi kalau sin A tambah B itu sama dengan sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Oke, itu kalau sin A tambah B. Nah, lanjutnya kalau misalnya kalau sin A titik kurang B sama dengan sin A cos B kurang sin B cos A. Salah titiknya, nggak di situ. Sin B cos A, ya kan? Bedanya cuma di tanda tambah sama di tanda kurang. Nah, terus kalau misalnya cos gimana? Nah, kalau cos ada cos A tambah B, ya kan? Itu sama dengan sin A sin B. Kalau tambah dia kurang, cos A cos B. Nah, beda ya, kalau tambah dia kurang. Terus polanya dia sin cos cos. Kalau sin tadi sin A cos B, ya kan? Nah, terus kalau misalnya cos A kurang B, cos A kurang B itu sama dengan sin A sin B ditambah cos A cos B. Nah, inilah yang saya bilang tadi, keempatnya penting untuk diingat, ya kan? Keempatnya penting untuk diingat. Nah, oke, ini saya kotakin dengan garis merah nih kotaknya. Kotaknya bagus kok, tenang kalian. Kotaknya bagus nih tak nih. Seret, nggak nampak kotaknya. Seret. Oke, kita kotakin dulu biar ingat. Meng, apa-apalah meng. Seret, kita kotakin. Nah, ini satu lagi. Nah, jadi ini 4 nih kalau bisa kalian ingat terus. Saya nggak minta hafal tapi ingat aja. Gimana caranya biar cepat ingat? Banyak kerjain soal. Jadi kalau kita banyak kerjain soal, nanti kita ingat aja tuh. Oh itu aja gitu ya. Oke. Nah sekarang kita bahas contoh soal. Contoh soalnya, misalnya dikasih tahu, ya kan? Dikasih tahu mana nih ininya hilang dia. Oke, dikasih tahu jika, jangan merah.
Kalian mau request warna apa? Jangan merah, saya nggak mau merah nih. Kalian mau request warna apa? Oke, pilih warnanya. Cepat, cepat, cepat pilih warnanya. Oke, warna biru. Dia ngomong biru tadi. Karena ini soal kita pakai warna hitam dulu. Oke, sama aja dong. Ya. Jadi kalau misalnya kata dia ada jika ada A kurang B itu sama dengan pi per 3. Ya kan? Jika A kurang B itu pi per 3. Terus kata dia ada sin A sin B, ya kan, sin A kali sin B nya itu sama dengan 3/4. Maka berapa nilai dari cos A tambah B? Oke, berapa nilai dari cos A tambah B? Nah, kalau misalnya bingung ngerjainnya, itu mulai dari pertanyaan. Nah, biasa kan mulai dari pertanyaan. Kita pakai warna biru ya, nih. Si kabulin tadi yang warna biru. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Kalau pertanyaannya apa? Cos A tambah B, ya kan? Pertanyaannya ini, setara dengan nilainya apa? Cos A tambah B itu sin A kali sin B, ya kan? Dikurang, karena itu tambah, dikurang cos A kali cos B. Nah, ya kan? Itu dia. Nah, di sini ada sin A, gerak-gerak dia. Di sini ada sin A. Ini di sini ada sin A di sini. Ya kan, di sini ada sin A kali sin B. Di sini juga ada sin A kali sin B nih. 3/4 ini udah ada nilainya gitu kan. Yang nggak ada kita nih sekawan ini. Cos A kali cos B-nya itu berapa? Karena yang ditanya ini kan gitu. Minimal nih kan ada 3 komponen nih. Satu ini cos A tambah B, sin A kali sin B, ini cos A kali cos B, minimal satu aja nggak diketahui gitu. Kalau dua susah kita nyarinya. Dua yang tidak diketahui susah. Nah, kita mulai dari sini nih. Kayak mana cara kita nyari cos A kali cos B? Oke. Nah, ini dia. Ini si kawan ini, si A kurang B ini pasti ada fungsinya. Nggak mungkin lah dia nggak ada fungsinya kan. A kurang B gini nggak mungkin dia nggak ada fungsinya. Nah, oke. Nah, fungsinya apa dia nanti di situ? Nah, kita jawab. Kita jawabannya pakai warna apa? Silakan pilih. Iya, saya menjatuhkan ke warna hijau. Yang milih hijau selamat ya. Oke, nah. Apa tadi lupa pula nih. Oke, ini kita nyari si cos A ini ya. Cos A kali cos B ini kita cari nih. Cari dari mana? Dari sini. A kurang B sama dengan pi per 3. Oke, pi berapa nilainya? Iya, benar. Yang jawab 22/7 pi itu benar, 3,14 itu benar. Nah, tapi karena kita bicara sudut, V itu nilainya setara dengan 3,14. Salah bicara sudut, itu nilainya setara dengan 180 derajat. Berarti kalau jika A kurang B sama dengan pi per 3, berarti 180 derajat per 3 sama dengan berapa? 180 derajat per 3 itu sama dengan 60. Makanya A kurang B itu setara dengan 60 derajat. Jadi kalau kita buat soal lagi nih, cos A kurang B, ya kan, itu sama dengan sin A kali sin B kurang cos A kali cos B kan? Kali cos B. Nah, cos A kurang B tadi pi per 3 berapa? 60 kan? Karena pi 180 bagi 3 60. Ini jadinya cos 60 derajat. Sama dengan sin A kali sin B-nya itu 3/4. Dikurang cos A kali kosan. Ya kan? Nah, cos B ya, bukan kosan. Cos 60 derajat itu berapa? Separuh. Separuh itu setengah. Sama dengan 3/4 kurang cos A kali cos B. Oke? Nah, ini dia. Ingat nih, ini ingat dulu. Setengah sama dengan 3/4 kurang cos A kali cos B. Oke, kita pindahin dulu. Di sini. Nah, tadi apa katanya? Setengah sama dengan 3/4 dikurang cos A kali cos B. Oke, pindahin setengahnya kemari, cosnya ke sana. Ini jadi min karena nimpin pindah ke sana jadi positif. Ya kan, ini jadi cos A kali cos B sama dengan 3/4 kurang setengah. Ya kan, 3/4 kurang setengah berapa? Ini 4 berarti penyebutnya 8 boleh, 4 boleh. 8, 4 aja deh. Kalau ini 4 berarti 3 ini tetap 3. Ini jadi berapa setengah? Jadi 2. Berarti cos A kali cos B itu 1/4. Nah, cos A kali cos B 1/4. Dapat dong. Cos A kali cos B 1/4. Nah,
sin A kali ini tadi soal kita ya, sin A kali sin B. Ini soal kita, sin A cos A tambah B sama dengan sin A kali sin B kurang cos A kali cos B. Oke, nah cos A kali cos B-nya tadi seperempat. Sin A kali sin B 3/4, tinggal kurangin aja, ya kan? Cos A tambah B kali sama dengan sin A kali sin B kurang cos A kali cos B, tinggal kurangin aja. Artinya apa? Langsung aja ya saya tulis di sini ya. Saya pakai warna biru lagi tadi. Saya pakai warna biru. Berarti sini saya tambahin di sini. Sama dengan sin A kali sin B 3/4. Ini cos A kali cos B 1/4. Ya kan? Kalau saya lanjutin di sini, ya kan? Berarti sama dengan 3/4 kurang 1/4 berarti 4. Ini 3 ini kurang 1 kan? 3 kurang 1 berarti 2/4 atau setengah. Cos A tambah B itu setengah. Ya kan? Nah, oke, itu jadi hasilnya tadi setengah. Nah, sekarang kita masuk contoh yang lain, ya kan? Contohnya itu adalah kalau misalnya kayak gini nih. Ada mana dia nih? Ada di mana? Ininya apa namanya? Kursornya yang ada di mana? Di sini kursornya. Nah, soalnya itu kalau misalnya Anda dikasih tahu nilai tangan tangan itu tangan A dikurang tangan B, ya kan, itu nilainya adalah sepertiga, ya kan, sepertiga. Terus katanya apa? Dan saya kayak gini nih, seret, ya kan, dan cos A kali cos B itu nilainya adalah saya buatnya 3/6 aja biar nggak capek gitu kan, 3/6, ya kan. Terus ditanya berapa nilai sin A kurang B. Nah, dia nanya berapa nilai sin A kurang B. Oke. Nah, kayak mananya ini, Pak? Tadi ini nggak ada, tan ini nggak ada, ya kan? Tiba-tiba bisa ada. Cumananya, ya kan? Cemana nih? Oke, kita jawab. Biasakan tadi kita mulai dari soalnya. Ini mau pakai warna apa? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Hijau lah. Nah, kalau kali ini nggak usah mulai dari soalnya deh. Nah, kalian harus ingat ini. Ingat apa, Pak? Ingat nih. Tan itu berasal dari mana? Berasal dari sana. Tan itu kalau misalnya ada tan A, itu artinya sama dengan sin A per cos A. Oke. Tan A itu adalah sin A per cos A. Jadi tan itu sin per cos. Nah, kalian harus ingat tan itu adalah sin per cos, kotakin. Ya kan, biar ingat. Kotakin. Seret, udah. Oke, nah. Terus cara jawabnya gimana nih cara jawabnya? Oke, kita jawab dulu pakai warna pink biar mantap, pink. Oke. Nah, jadi kalau kayak gitu kita bisa jawab ini. Kata dia, tan kok jadi hitam? Salah nih. Harusnya dia warna pink. Nggak mau dia. Nah, ulangnya dia harus warna pink. Nah, ini ungu-ungu. Oke kan? Nggak mau dia. Oke lagi. Oh iya, ini dia di sini warna pink. Nah, oke. Jadi kita mulai apa tadi? Dimulai dari sini. Apa tadi pula? Jadi kalau tan A kurang tan B sama dengan sepertiga, artinya itu kan tan itu sin A per cos A. Tan A sin ini, tan A sin A per cos A. Berarti bisa kok abang pula. Kalau bisa saya buat nih jadi sin A per cos A dikurang sin B per cos B sama dengan sepertiga, ya kan? Nah, ini kan bawahnya sama ini, ngerjain kayak gini nih. Sama kayak ngerjain sepertiga kurang 2/6 gitu kan. Artinya apa? Bawahnya itu samain. Bawahnya itu samain. Cos A kali cos B. Kali kan ini cos A kali cos B. Ya kan? Cos A kali cos B. Ya kan? Kalau nggak tahu nih, ini saya kasih tandanya. Saya kasih tandanya kayak gini. Oke, saya takut kursornya nggak kelihatan tadi. Nah, ini di sini, ini cos A, yang ini cos A kalikan cos B, ya kan? Cos A kali cos B, terus ini silangkan kalinya sin A kali cos B, ini sin B kali cos A, tandanya tetap minus. Oke, caranya begincu, ya kan? Ini nggak perlu dirubah lagi, Om. Nah, oke. Maksudnya tadi yang nggak dirubah itu warna ini tulisannya. Oke, ini jadinya apa tadi? Tinggal silangnya ini sin A kali cos B dikurang
apa? Sin B kali cos A. Ya kan? Kali cos A sama dengan 1/3. Nah, lihat nih. Cos A kali cos B ada di soal 3/6. Sin A kali cos B kurang sin B kali cos A itu setara dengan sin A kurang B. Jangan lupa, setara dengan sin A kurang B. Mudah-mudahan kursornya nampak ya di layar ya. Ya kan, tadi udah saya rubah nih pengaturannya. Sin A kurang B sama. Coba kalau lupa buka lagi. Buka lagi. Kan mana dia? Kan nih, ya kan, sin A kurang B. Nih, sin A kurang B adalah sin A kali cos B kurang sin B kali cos A. Oke. Nah, makanya yang ini tadi sin A kali cos B kurang sin B kali cos A itu bisa berubah jadi soalnya di sini, ya kan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin jawab ini di lembar selanjutnya deh. Ini saya rubah langsung ya. Sin A kali cos B kurang sin B kali cos A itu adalah sin A kurang B. Ini sin cos A kali cos B ini jadi 3/6 yang ini. Oke. Nah, kita lanjutin. Oke. Nah, lanjutannya tadi berarti ini jadi tinggal apa? Sin A kurang B. Yang ini jadi 3/6 kan tadi? Sama dengan berapa tadi? Coba buka dulu. Sama dengan 1/3. Oke, sama dengan 1/3. Nah, ya udah. Ini kan pindah kemari nih. Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini pindahkan kemari. Sini. Ya kan, karena dia pengkali kan. Pembagi, sorry. Jadi kalau dipindahkan dia jadi kali. Nah, sin A, astagfirullah, dihapusnya. Sin A kurang B itu sama dengan berarti 1/3 kali 3/6. Ya kan, 3/6 kan soalnya kan. Nah, 3/6. Oke, berarti 1/3 kali 3/6, 1 kali 3, 3 kali 6, 18. Kalau dikecilin sama-sama bagi 3 berarti jadinya 1/6. Berarti sin A kurang B itu adalah 1/6. Selesai. Oke. Mudah-mudahan kalian paham sampai di situ untuk kali ini. Sukses untuk kalian. Kalau nggak paham boleh diulang. Cara nyatetnya nanti diurutkan aja videonya. Ya kan, diurutkan videonya pelan-pelan diurutin. Nanti tahu kok nyatetnya. Yang nonton yang nggak di skip pasti bisa nyatetnya. Oke, see you. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.